Ya, Jokowi bermalam di IKN bersama artis dan influencer. Kemarin saya udah duga, wah ini nanti pasti banyak banget komplain dan cercaan dan hinaan nih pasti nih. Bener aja. Soalnya apapun yang dilakukan Jokowi, mau itu baik, mau itu buruk, apalagi buruk, sudah pasti dicerca, pasti dihina, pasti dinyinyirin, sudah pasti. Even itu bagus pun tetap dinyinyirin. Misalnya nggak ada yang mau dikomplain gitu, Jokowi jalan biasa. Loh kok Jokowi model jalannya kayak begitu? Kakinya ganti-gantian kanan kiri. Namanya juga sudah pembenci dan pendengki. Sulit untuk dilayani. Anda kenal Ferdinand Hutahian? Kenal? Iya. Ya, politisi Partai Demokrat yang pernah merasakan masuk bui walaupun hanya beberapa sasi. Sasi itu bulan. Maksud gue biar gitu. Setelah dari Partai Demokrat, Ferdian hijrah ke Gerindra. Tampaknya mungkin kurang nyaman, I don't know. Kenapa? Di Partai Gerindra pun Ferdinand tidak lama loncat lagi ke PDIP sampai dengan hari ini. Iya. Loh Bang, kok kata-katanya loncat? Ya iya, aku tuh loncat. Ya. Hari ini di PDIP, ketika PDIP masih akur-akur dengan Jokowi, mereka membela Jokowi. Hari ini ketika PDIP sudah tidak akur dengan Jokowi, Ferdinand terus menyerang Jokowi. Iya. Dan tak tanggung-tanggung serangannya juga yang terkadang tidak masuk akal. Bebas ngomong, serang-serang aja. Cuman ketika bisa dipatahkan dengan argumen yang dangkal kan jadi malu, jadi nggak kelihatan berbobot gitu ya. Loh, kok ngomong begitu, Gri? Nggak percaya? Ini contohnya. Pak Jokowi membawa sekawanan influencer ke IKN. Apa pentingnya influencer di IKN? Apakah mereka akan dipergunakan untuk menutupi fakta-fakta bahwa memang IKN itu sampai sekarang tidak siap dan belum siap? Ataukah memang publik akan disuguhi dengan narasi-narasi para influencer yang seolah-olah membangun citra bahwa IKN itu sudah oke dan mantap? Saran saya kepada teman-teman influencer yang dibawa Pak Jokowi ke IKN, kalau memang IKN itu sudah top, sudah mantap, sudah hebat, sebaiknya Anda para influencer itu tinggal lebih dulu di IKN. Buktikan bahwa IKN itu memang sudah hebat, sudah mantap. Anda tinggal di IKN, mungkin Anda akan dikasih Pak Jokowi 190 tahun di sana. Silakan, dan itu akan membuktikan bahwa IKN memang hebat seperti yang akan Anda sampaikan. Iya. Tampil dengan potongan yang berbeda. Ini nggak tahu, nggak dicukur atau gimana, atau memang dibikin beda ini. Sekarang di PDIP, waktu masih di Demokrat, ini menjadi serangan terus oleh buser-buser PDIP. Sekarang satu kamar dengan buser-buser di PDIP. Jejak digitalnya masih ada semua. Bang, gua panggilnya siapa nih? Pean, kok Pean sih? Ferdi ya, Ferdi. Bang, Jokowi membawa influencer ke IKN. Apa pentingnya influencer? Penting! Satu, lebih penting influencer daripada lu. Kenapa? Influencer menyebarkan aura positif setelah lihat IKN sendiri. Tapi kalau ngajak lu dan seperti teman-teman lu yang lain, seperti Deddy Sitorus, Jarod Saiful Hidayat, Hasto Kristianto, Ardiana Pitupulu, Ripka Ciptaning, Masinton Pasaribu. Loh, buat apa bawa orang yang berpikiran negatif ke IKN? Buat apa, men? Itu satu. Yang kedua,
Woi, men. Influencer itu pengikutnya banyak, sehingga kalau menyebarkan aura positif, bisa menularkan aura positif itu seluruh Indonesia. Beda dengan lo. Kalian kan menerbangkannya kan aura negatif terus. Buat apa ngajak kalian? Ya jauh lebih penting ngajak influencer lah. Gimana ente? Ferdian ini, saya nggak ketemu. Followernya YouTube berapa nggak ketemu. Raffi, subscribernya YouTube 28,2 juta. Setidaknya itu akan menyebarkan aura positif. Atta Halilintar 31,5 juta subscriber. Itu baru dari YouTube-nya doang. Kamu? Aku nggak nemu nih kamu nih. Ngajak kamu? Buat apa? Buat apa, men? Lo jadi bahan ketawaan lo. Gue lihat dandanannya ngeri juga nih. Itu baru dari YouTube. Dia bisa menyebarkan lewat IG. Atta Halilintar 40,1 juta followernya IG. Sementara lo cuman 110.000, men. Pak Jokowi mau ngajak lo gitu. Mafi faedah. Raffi Ahmad IG-nya 76,1 juta. Aduh. TikTok lu berapa, men? TikTok lu berapa? TikTok lu kan cuma 60,9 ya. Raffi Ahmad 15,4 juta. Dan Atta Halilintar 21,9 juta. Terus Pak Jokowi suruh ngajak lu gitu. Mafi faedah. Sumpah mafi faedah. Loh, cerdasan juga cerdasan Pak Jokowi lah daripada lu, men. Cerdasan juga cerdasan Pak Jokowi daripada PDIP siapapun orangnya, siapapun namanya, even itu sekelas Megawati. Jauh lah. Cerdasan Jokowi lah. Lu gila aja lu, men. Apa manfaatnya bawa influencer ke IKN? Banyak. Justru kebalikannya. Apa manfaatnya bawa kalian dan polisi-polisi yang nyinyir terus ke IKN? Nggak ada sama sekali. Malah akan menerbangkan aura negatif. Ini gua kira, gua sangka, gua duga buat nutupi aura ketidaksiapan IKN. Nggak ada yang perlu ditutupin. Justru malah dipamerin. Things. You have things. I don't know. Aduh. Kelasmu kayak gitu doang, Ferdinand. Ini paling keras ini. Nanti ini kayaknya berpasangannya dengan Dedi. Si Torus dua-duanya jadi penyerang. Permainan sepak bola jadi penyerang dua-duanya dari PDIP. Lah Pak Jokowi ngajak lu dari Dapil 3 Jakarta aja nggak jadi DPR RI. Lu kan nggak jadi. Lu cuma dapat suara 29.000. Apa manfaatnya ngajak lu? Nggak ada manfaatnya, nggak ada. Atau ngajak siapa? Politisi yang lain? Nggak ada. Kacau. Ada ya orang kayak gini. Kalau kita sudah tahu kader PDIP seperti ini, ingat ya, ingat kawan-kawan, ingat teman-teman, apa? Tanggal 27 November 2024 besok tidak memilih calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP seluruh Indonesia. Ya. Ya Allah. Apa manfaatnya bawa influencer katanya? Mereka akan dipergunakan untuk menutupi fakta-fakta. Memang IKN itu sampai sekarang tidak siap untuk ditempati atau melaksanakan HUT RI ke-79. Loh, wong tolnya dipamerin, dibilang juga sampai naik motor supaya lebih detail ngelihatnya. Ada beberapa yang masih belum nyambung, tapi sudah bisa dilewati. Untuk fungsional udah langsung bisa. Udah dipamerin
Diajak Jokowi dipamerin jembatan, diajak Jokowi dipamerin istana, diajak Jokowi dipamerin hotel, diajak Jokowi dipamerin lapangan, diajak Jokowi dipamerin rumah sakit, diajak Jokowi dipamerin perumahan menteri, diajak Jokowi dipamerin perumahan ASN, diajak Jokowi dipamerin pas pampres, diajak Jokowi dipamerin gedung-gedung kementerian. Gimana? Kok? Untung nggak jadi DPR RI. Cuman menang ngegas doang. Gue lihat Ferdinand ngakak sendiri nih. Aduh. Cuman ngandelin gas doang. Justru ke sana itu dipamerin semuanya tentang kesiapan IKN. Gimana sih? Tuh. Aduh. Enggak, maksud gua cara berkomunikasi yang elok, yang elegan, yang ya make sense gitulah ya. Syukur-syukur tidak terbantahkan lagi, artinya nggak ada celah lagi untuk bisa dibantah gitu ya. Aduh, kalau kali begini kan kesannya asbun. Sekelas DPR RI masa asbun? Waktu itu DPR RI, sekarang nggak jadi. Karena DPR RI dari Partai Demokrat kan dulu kan. Jangan ngandelin ngegasnya aja. Hah? Ini kader PDIP kayak begini. Gimana sih ente? Untuk mengerti kayak begini aja nggak bisa, gimana ente? Oke ya, nggak usah diambil pusing. Oke, kita coba lihat video Presiden Joko Widodo bersama rombongan turun dari pesawat, kemudian melintas di tol dan jembatan, akhirnya bermalam di IKN malam ini bersama rombongan artis dan influencer. Simak videonya. Ini merupakan akses percepatan jalan, konektivitas jalan dari Balikpapan menuju ke IKN yang dulunya masih menggunakan jalan nasional melalui Sepaku, Samboja yang membutuhkan 2,5 jam, tapi dengan adanya jembatan ini dan jalan tol yang fungsional saat ini nanti sudah mencapai 1,5 jam. Jujur aja di luar ekspektasi aku. Soalnya tadinya kirain kayak ya gitu-gitu aja gitu, kota gitu-gitu aja. Pas lihat ke sini ternyata IKN itu bisa jadi sesuatu yang mungkin 10-20 tahun lagi kita banggakan gitu. Kayak Indonesia punya IKN nih, keren banget gitu kan. Ya, prospek kedepannya udah kelihatan. Masa ya, depannya bagus. Iya.
Seru banget. Bener-bener experience, walaupun padat ya 1 hari ini, tapi kita semua aku rasa sepakat happy banget, dan terutama begitu nyampe di IKN kayak masuk dunia lain. Keren banget, aku nggak nyangka progresnya udah sampai tahap ini. Bener-bener udah kelihatan kemegahannya, arsitekturnya keren, terus alamnya juga cantik. Terus apanya lagi tadi ya yang bikin aku main, danaunya juga itu bagus banget. Dan ya istananya juga megah banget, ada futuristik tapi tetap culture atau dan heritage Indonesia itu tetap dipertahankan. Semuanya sih berkesan banget saya. Motoran ya? Iya, motoran berkesan. Cuman sebenarnya semuanya berkesan. Dari awal diajakin ke IKN itu juga ada suatu kehormatan, dan seneng banget kita bisa ngeliat langsung gitu ya. Biasanya kan dengernya di berita gitu. Atau cerita, denger dari orang, ini kita lihat langsung dan Masya Allah keren banget tempatnya. Istananya juga bagus banget ya. Gitu ya, unik banget, yang menurutku instagramable banget. Jadi kalau kesini itu kayak pengen foto aja gitu sama istana. Ya namanya membangun satu tempat ini kan bukan sulap langsung jadi, pasti semuanya ada prosesnya. Tapi aku sendiri sudah melihat secara mata, kepala, hati, melihat, wah ini kalau dijadi Masya Allah, ini benar-benar merinding. Ya, jadi apa tadi Pak Jokowi bilang, ini yang zero, jadi nggak ada polusi sama sekali, green, apa ya, untuk menjalankan satu pemerintahan, untuk kepala negara beserta jajarannya ada di sini, ini merupakan satu prestisius juga. Kalau bisa tamu-tamu luar negeri datang ke Indonesia, tahu bahwa Indonesia itu benar-benar indah. Iya. Aduh, Ferdian. Kalian melihat ini pasti kejang-kejang. Kenapa? Tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Ekspektasi kalian kan ini gagal, mangkrak. Ya seperti yang sebelumnya gitu kan. Peringatan HUT RI juga batal, nggak jadi, gitu kan? Ekspektasi kalian kan, harapan kalian seperti itu kan? Ternyata kan 180 derajat kebalikannya. Ayo, gimana nggak kejang-kejang? Ini gua kasih tahu nih, supaya lu mindsetnya bener nih. Mindsetnya pada nggak bener semua nih. Nih, ya. Ngajak Atta Halilintar sama Raffi, dua orang aja. Dia bisa menyebarkan aura positif. Lewat IG-nya itu udah 110 juta follower seluruh Indonesia. Itu lewat IG-nya doang. Baru 2 orang. Belum artis-artis yang lain. Ngajak lu, ngajak Jarot, ngajak Hasto, ngajak Ardian, ngajak Ripta Ciptaning, ngajak Masington gitu. Berapa? Bermanfaat apa? Lu Jokowi mah jauh lebih cerdas daripada lu lah. Gimana ente? Aduh, itu bagian dari strategi, men. Ya kalau banyak yang ditutupi, ngajak artis cilaka lah. Gimana sih ente? Kalau banyak yang nggak siap, ngajak influencer cilaka lah. Ke-expose semuanya lah. Gimana sih ente? Nalar aja nggak bisa, nalar aja nggak nemu, gimana? Repot ini. Untung nggak jadi DPR RI. Oke, biarkan mereka terus nyinyir dan hari-harinya hidup dengan penuh kedengkian. Kita mah happy aja. Kita tunggu menuju detik-detik HUT RI ke-79 di IKN bersama Presiden Joko Widodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.